Ronde ketiga. Ronde ketiga. Tunggu Pak Firman dulu. Belum muncul Pak Firman, bentar lagi. Di Bogor cuaca gimana Pak? Jenis hujan bagus? Malam ini alhamdulillah bagus Pak. Bagus ya, alhamdulillah. Hujannya tadi pagi sampai sore. Oh iya. Di Depok orang rumah kita iya hujan ini aja. Tadi Alhamdulillah kebetulan di Padang nih hujan. Nabo tadi siang di itu Pak di mana? Di Kelapa Gading. Iya. Kelapa Gading ada yang minta dibantu yang izin BPOM. Iya. Jadi Jakarta pun hujan tapi tidak terlalu labek. Iya. Ya, selamat malam Pak Aldi. Pak Aldi gabung lah Pak tuh. Bukan buat ibu itu maksudnya. Bukan konsumsi buat ibu. Pak Firman belum. Pak Aldi, selamat malam. Udah gabung. Nggak keluar suara Pak Aldi nih. Pak Aldi. Apa kabar Pak Aldi? Assalamualaikum. Pak Aldi. Suaranya keluar. Suaranya. Nah, Pak Aldi dari Jambi. Assalamualaikum, Pak Aldi. Waduh, Pak Firman belum ada ya? Belum. Nah, Pak Firman kan masih belum. Nah, ini sambil kita ngobrol yang lain ini Pak. Kita kan rencana tanggal 17 rencana mau pulang Basamo nih. Dewan Pembina sama pengawas kan. Jadi kalian kita buat ini membantu gebrakan di sana biar seminar bisa cepat terlaksana gitu. Nah, saya kan berharap Pak Arjuni juga bisa ikut karena Pak ini kan Pak Ramlis kan sudah di Padang. Jadi kita bisa sama-sama ini bergerak gitu. Mau sih Pak. Ya. Cuma sementara ini belum bisa kayaknya. Oh gitu. Siapa si Yus Ya, Papa tahu kan bisa Papa nak ngomong. Macam mana nak ngomong? Klik. Ini. Pak Asnel. Iya Pak, ya. Pendapat Pak Asnel nih, kan sudah tinggal Pak Asnel yang belum nih, yang lain sudah pada ngasih pendapat nih, kasih solusi. Pak, silakan Pak. Ya baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tentunya puji syukur kita aturkan kepada Allah yang telah berhasil kita mengadakan musyawarah pada malam hari ko. Kalau di Jambo memang kita lah lama memberikan SK kepada pengurus yang ada di ranah. Dan di pengurus itulah tercantum di Senan, ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lainnya. Cuman
kejalanan daripada pengurus itu mungkin komunikasi antara kepengurusan itu tidak begitu jalan. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Arjunis, beliau selaku sekretaris merasa bingung, nak jalan sendiri, ketua belum memerintahkan untuk jalan. Kemudian juga tadi telah disampaikan juga oleh Bapak Ramlis, sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Arjunis. Arti kata pengurus yang telah kita SK-kan dulu itu belum ada komunikasi yang terpadu sesama pengurus. Nah, jadi untuk jalannya roda organisasi itu belum bisa dijalankan oleh karena komunikasi tadi belum ada. Nah, maka dari itu kami selaku pembina tentunya kemarin dengan pembina di Jakarta. Tentunya apa-apa yang telah diputuskan oleh rapat pembina itu mari kita usahakan demi kelancarannya daripada yayasan itu, kita bersama-sama lah mengulang kembali menjajaki di mana kelemahan-kelemahan kita selama itu baik pengurus ataupun pembina. Mari sama-sama kita jalan. Artinya dengan cepat seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Laili tadi, memang kalau Ibu Laili ini betul kecek Pak Ridwan tadi, indak taturui tadi awak jalannya. Nah, betul tuh. Cuma jalannya itu adalah jalan demi itu betul-betul adanya kekompakan di antara kita bersama. Nah, di pendapat Ambo memang itulah, mari kita ulang kembali, mari kita berumbuk kembali. Nah, apa-apa yang menjadi kendala bagi kita Salamoiko, kita berusaha, kita berikhtiar supaya kendala-kendalanya itu bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya demi untuk jalannya daripada yayasan kita Iko. Nah, mungkin itu saja di Ambo buat pertama. Lebih kurang mohon maaf. Nasrul minallah taubarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut, tadi terputus. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Asnal dan sudah menungguin karena tentu tadi ada sedikit gangguan. Apa yang disampaikan Pak Asnal kesimpulannya mau menangkap, mengingat menimbang bahwa ini ibarat mobil masih mogok, tentu kita berulang lagi, ya kan? Pengurus belum sempurna, dan kedua ketua umum juga lagi banyak kesibukan. Nah, bukan berarti dengan kita ingin berulang lagi dianggap ini gagal, tapi ini merupakan satu bentuk evaluasi, introspeksi kembali kepada pengurus. Nah, kalaulah tadi ada statement bahwa ketua umum barek memikul dan dipikul, tentu bukan hanya kegiatan dan selama ini menjadi profesi beliau, tapi juga ditambah lagi adanya yayasan. Menjadi pertanyaan bahwa tentu kita berulang-ulang bertanya-tanya ke ketua umum terkait dengan kegiatan yang ingin kita lakukan, yaitu mengenai program. Kalau misalnya beliau misalnya pahit-pahitnya mengundurkan diri menjadi ketua umum, tentu itu kita mencari solusi, ya mencari solusi. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Paling tidak apa yang menjadi keinginan beliau sebagai prioritas. Karena profesi beliau adalah akademisi, boleh jadi itu yang menjadi prioritas beliau.
Nah, tentu ini menjadi satu bentuk evaluasi buat semua, baik di ranah maupun di rantau. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Pak Harjunis bahwa bergeraknya satu organisasi tidak terlepas juga program dan nada dari ketua umum. Ini kan nampak awak nan di ranah dan di rantau. Di rantau ini kan berkeinginan supaya di ranah ini cepat mengambil alih untuk satu gerakan kegiatan-kegiatan. Nah, kami merancang supaya kegiatan ini berjalan, kita adakanlah bentuknya adalah promosi atau kita melakukan satu informasi, yaitu seminar. Ternyata seminar ini juga sebagai bentuk keinginan untuk kita launching itu juga tidak berjalan. Ditambah lagi satu informasi bahwa ketua panitianya mengundurkan diri. Nah, menjadi pertanyaan adalah apakah ketua panitia Pak Wela Roza ini sudah di-SK-kan sebagai ketua panitia atau belum? Kalau misalnya kami tahu di rantau dia adalah ketua panitia mengundur, apakah itu memang sudah dilantik? Umum itu juga belum menjadi satu bentuk pembahasan. Nah, berikut juga ada rencana dalam minggu ini kami di rantau ingin silaturahim. Nah, silaturahim pertama dia ketua umum, berikut pengurusnya yang ada di ranah. Dan kedua silaturahim dengan pihak Pemda. Nah, tapi kalau sampai kini pun ketua umum masih sibuk dengan kegiatan di kampus, tentu menjadi pertanyaan, kalaulah kita misalnya tiba di ranah, beliau lebih fokus prioritas nano di kampus. Nah, ini juga menjadi macet juga untuk awak menjalankan program. Kalaulah misalnya di ranah tidak bisa awak diskusi jo ketua umum karena kesibukannya lagi ujian, kita langsung kepada gubernur. Nah, ada kekhawatiran mudah-mudahan Nika salah mau menilai ketika awak ke gubernur memberikan satu tempat waktu untuk kita seminar, sementara ketua umumnya pun tidak bisa bergerak, tidak bisa juga awak di rantau memaksakan kehendak untuk melakukan kegiatan sementara ketua umumnya mengunci diri karena kesibukan. Nah, ini memang dilematis seperti ini. Iya kan? Tentu yang di rantau ini ya mendorong berkeinginan yuk kita sama-sama. Tapi kalaulah ketua umumnya lagi sibuk, kini kok lagi ujian, tidak bisa juga kita melakukan kegiatan memaksakan kehendak. Nah, ini menjadi satu persoalan baru untuk kita ingin bergerak lebih lanjut. Nah, apa yang disampaikan oleh orang tua kita Pak Asnal ini juga menjadi poin penting. Jadi kalau ingin bergerak, ya ketua umumnya belum juga siap, tidak bisa juga memaksakan. Nggak ada kekhawatiran. Awak dari Jakarta besok dan lusa awak kan pergi ke Padang nggak? Dua mobil. Tiba di Padang, beliau sibuk di akademisinya. Seperti yang dia kita oleh Pak Ramlis, sendiri tidak bisa diskusi begitu intensif karena sibuk lagi ujian. Nah, ini begitu Pak Ridwan, ini juga keinginan awak nan di rantau luar biasa. Tapi nan di ranah ketua umumnya ini harus kita hargain karenanya memang sibuk di akademisi. Nah, ini yang menjadi satu sisi solusinya. Nah, kalau solusinya menurut Pak Arsenal kita harus berdiam diri dulu, kita lakukan juga ulang kembali, terutama pengurus, ya kan. Saya menjadi ketua bidang pendidikan, saya menjadi ketua bidang hubungan antar lembaga. Nah, ini juga menjadi catatan. Mumpung Pak Ramlis ada di Padang, nah ini berulang lagi dulu lah ngobrol jawab ketua umum, Pak. Kira-kira kami nanado di rantau ini ingin pergi ke Padang, apa ada waktu enggak? Kalau keceknya enggak bisa karena memang ambil lagi ujian nih kok enggak bisa juga Pak Ridwan awak memaksakan kehendak hari Jumat hari Sabtu ke Padang. Ya. Karena beliau lagi sibuk lagi ujian karena itu memang skala prioritas beliau.
karena Ya. itu profesi beliau. Itu mungkin informasinya, mungkin bisa dimaklum. Demikian. Terima kasih. Oke. Amba coba merangkum semua. Ya. Amba coba merangkum semua. Sudah dapat dari informasi dari pengurus, memang kondisinya di kepengurusan di Padang, Ya. komunikasinya tidak jalan. Betul. Sementara di ranah, di rantau, kawan-kawan begitu semangat Ya. untuk ada kunjungan kerja. Betul. Nah, jadi Pak Ramlis, kunjungan kerja teman-teman ini ke Padang itu adalah untuk mendesak, mendorong ketua kita ini, yuk kita kerja, gitu loh Pak. Nah, ternyata di Padangnya memang tidak Ya, siap. betul. Kondisi sekarang ini sungguhnya persoalannya ada di 3 perkara. Perkara pertama itu adalah komunikasi yang ditutup atau tertutup. Ya. Nah, ini beda nih pengertiannya, ditutup dan tertutup. Nah, ini beda nih pengertiannya dari segi ini Pak. Yang paham ini Pak Firman ini ya. Nah, jadi ini masalah. Yang kedua adalah bicara dana. Dana ini nggak pernah muncul pemecahan masalahnya. Nah, dia pengennya tahunya ada dana, tapi pemecahan masalah dana tidak pernah muncul. Ujuk-ujuk berdalil sibuk. Nah, kan begitu ujungnya. Sibuk nih. S1, S2, ujian dan lain-lain. Padahal intinya tadi bisa sebut komunikasinya yang tidak terbuka dan atau memang ditutup atau tertutup. Bagaimana mau bicarakan dana? Bagaimana mau mecahkan dana? Sementara komunikasi tertutup dan ditutup. Contoh yang barusan disampaikan oleh Pak Ramlis. Bila kita membuat rekening bank amunah hari itu. Nah, Piko 1 juta ambo store. Ternyata tidak ada juga. Artinya apa? Memang komunikasi tertutup atau ditutup. Iya. Nah, kan gitu. Ujungnya dana nggak pernah terpecahkan. Padahal pemecahan dana itu adalah dengan komunikasi yang terbuka, gitu loh. Begini Pak Ketua, Ketua Umum menyatakan begini Pak Ketua, masalah dana coba berikan saya solusi. Ada nggak jalannya? Kan harusnya begitu. Nah ini kan enggak. Makanya saya bilang kita tanda tanya ditutup atau memang tertutup. Nah kalau ditutup lain lagi. Ditutup lain lagi, berbeda itu, tertutup. Nah, ini kan menyangkut dengan kepribadian dan segala macam lah itu dari atas sendiri. Nah, solusinya apa sekarang? Nah, solusi yang kita cari. Jadi perkaranya begini aja, Pak. Perkaranya bertiga. Komunikasi tertutup karena dana. Ujungnya berimbas pada dana. Komunikasi tertutup karena alasan dana. Dana itu tidak akan pernah muncul kalau komunikasi itu tertutup. Nah, itu. Nah, solusinya adalah kita dorong beliau ini sampai beliau menyatakan aku menyerah. Dan memang tidak bisa. Gitu. Dan atau beliau kok kita dorong, ya sudah. Bagaimana bagusnya? Mau delegasikan. Sebenarnya jadi ketua umum itu hanya gampang aja itu, perintah aja pada dasarnya itu. Ya kan? Kita orang birokrat lagi. Pak Ramlis kan orang birokrat. Ya, Pak Ramlis itu kan RW ini kan. RW itu sudah sederhana aja. Coba Pak RT mana nih? Coba lakukan ini, Kan perintah aja tuh. Nah, begitu RT akan menyelenggarakan ini suatu acara, nggak punya dana, KCT segala macam, bisa lah. Tapi karena terudah yang tidak punya dana, dia bisa berkarya. Kenapa? Karena mereka buat rencana kerja, sehingga dari rencana kerja itu baru ketemu dari mana dananya dan bagaimana pemecahan dananya.
Nah, itu yang disampaikan di bagian terakhir dalam rapat kemarin pembina yang disampaikan oleh Pak Yusril di surat kepada ketua. Jadi kerja dulu, baru kita dapat memikirkan dananya. Ini bagaimana pemecahannya. Gitu. Ya pasti ketemu. Pasti ketemu. Kemarin Pak Firman itu jelas tuh. Dia udah lakukan sederhana aja. Yang kemarin baru. Ya. Pak Firman bersama kelompoknya, komunitasnya mengadakan seni budaya Nusantara. Ya. Awalnya dia nggak tahu dana mau dari mana. Tapi setelah dibikin rincian dana, dia perlu dana 5 juta. Hanya hitungan detik atau menit saja atau hari, itu 5 juta terkumpul. Ya. Kan begitu Pak Firman ya? Nah, ini komunikasi yang tidak tertutup yang dilakukan oleh Pak Firman bersama Parlaining. Nah, kalau misalnya di yayasan kita tertutup, maka seperti inilah jadinya. Nah, solusinya adalah kita berikan Pak Ketua Umum ini coba mensikapinya secara bijak. Lanjut atau tidak? Ya. Atau didelegasikan saja. Cuman saya sayangkan Pak, yang harus kita pertimbang-timbangkan Pak baik-baik. Kalau misal dia mundur dan dimundurkan, itu memang di dalam anggaran dasar sudah ada disebut kok. Kalau nggak cakap mundur. Iya. Kan begitu dalam anggaran dasar tidak cakap bisa dimundurkan diri. Nah, tapi persoalannya kita jangan sampai ke situ lah. Kita baru memulai aja masa main mundur-mundur aja kan nggak lucu juga. Jadi nggak bagus, jadi tidak kondusif. Yang paling terpenting, baik saya secara pribadi maupun sebagai pembina, mengimbau pada dosa anak muda banyak ini, mari kita jalin kemesraan ini dengan baik untuk bekerja. Nah, jadi lah nampak dewa tiga perkara itu, yaitu komunikasi yang tertutup, kemudian teradana. Abo minta pendapatnya, karena ini adalah intinya masalahnya. Abo minta bagaimana solusinya Pak Ramlis. Silakan Pak Ramlis, masukannya Pak Ramlis. Ya, terima kasih Pak. Kesempatan pertama, memang kalau soal kedatangan pembina atau tim dari rantau, ya mungkin Ambo akan sampaikan. Mudah-mudahan beliau punya waktu dan kesempatan untuk bisa bertemu. Di samping itu, setidak-tidaknya dengan rencana itu, awak akan genjot itu memang bisa sekalian terlaksana lah. Dengan bertemu, besoknya bisa ada acara, kita usahakan itu. Itu Ambo janjikan. Cuma tadi atau kemarin itu Pak Ketua Umum ngomong juga, yang sekjen agak repot juga, banyak waktunya tersita atau ada kegiatan yang lain. Jadi dia juga bisa aktif. Nah, ini repot juga ketum jadinya. Nah, padahal kita berharap kalau ketum tidak bisa, sekjen ini sebagai istilah sekdanya harus bergerak. Nah, ini yang kita harapkan. Ternyata juga agak kewalahan. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan, kita bahas lah. Kalau memang bisa datang Bapak, mungkin ya buka-bukaan lah. Mau maju atau mau angkat tangan. Kalau enggak lempar aduk atau lempar aduk. Ya. Atau lempar itu aduk mungkin saat itu kita ketemu, kita dengar. Pak Agung. Mudah-mudahan kita tetap maju. Baik. Mana perjuangan. Makanya kita jangan munculkan dulu ada yang dari Pekumbu, yang ke buka cabang. Mungkin jangan itu dulu, nanti makin terbebani Pak Ketum nanti. Nah, jalan ini baru kita buka cabang, udah gampang. Dari pusatnya dulu jalan dulu, baru cabang kita akomodir nanti. Jadi begitu Pak. Jadi masalah saya besok tetap ngotot tuh. Tadi dari bilang juga Pak Ketum, datanglah sama Pak Epi Santoso ke bank, minta nomor rekening Bapak, saya transfer malam ini. Nah, saya kirim, pakailah itu dulu untuk minimal dibuka rekening. Nanti kita sampaikan ke pengurus pengawas, kita berhak minimal 1 juta. Nah, karena waktu itu pernah dengar dari Pak Arjunis, kalau kita iuran
enggak ada batasan, ya nggak mampu juga kita kalau bulanan, karena kan terbatas juga. Ya, Tapi ya. untuk tahap awal, ada 1 juta ya dah. Tapi setelah itu ya kita dana kita memang dari kegiatan nanti opsional. Ya. Kalau kita mesti bulanan urukan terus, mungkin ya agak keberatan juga kita. Baik, Pak. Mungkin itu Pak yang ya saya Baik. nggak tahu Pak Junis bisa jelasin nanti Baik. itu apa masukan yang Anda dengar Ya. berita iuran 400 Baik, baik. sebulan atau berapa. Nah, ini tolong. Jadi sebelum Itu aja. baik, Pak. baik. Terima kasih Pak. Sebelum saya lempar ke Pak Arjunis sebagai sekretarisnya, satu lagi yang perlu saya sampaikan Pak Ramlis. Ini memang sebenarnya masalahnya juga ini salah satu dari masalah ya. Yaitu kita sudah bikin 3 struktur, 3 bidang. Nah ini kan informasi orang-orangnya nggak ada ini. Kalau seandainya informasi itu orang-orang yang ada, itu mereka juga sudah bisa diminta program kerjanya. Nah inilah komunikasi yang tadi yang dibilang tertutup. Akibatnya adalah 3 bidang ini tidak terisi. Nah jadi tolong diingatkan nanti Pak. Nah kita minta kepada ketua, nah nanti 3 bidang ini harus segera diisi orang-orangnya. Supaya nanti 3 bidang inilah yang membuat rencana kerjanya. Nah setelah kita seminar, begitu. Oke Pak Arjunis mungkin ada tambahan. Pak Aldi itu, Pak Aldi. Aldi Mawardi. Pak Aldi, mungkin Pak Aldi sudah menyimak. Jambi, silakan Jambi. Halo Jambi. Oke, Jambi belum menyaut. Mungkin Pak Arjunis standby. Pak Jun, Arsenal itu. Siap. tambahan dikit. Oke. Apa ya? Pak Jun aja tambahan dulu dikit Ya. Pak Jun. Ya. Oke Pak. Baik ya, sebenarnya sih ya menambah yang saya tadi sampaikan masalah kepengurusan nih. Jadi memang saya nggak tahu teknisnya bagaimana, tapi kita kan sangat berharap nih Pak, organisasi ini cepat jalan gitu ya, cepat action gitu ya. Masalahnya sekarang kan kita udah tahu, tapi nanti actionnya bagaimana itu pastinya pembina yang lebih paham gitu ya. Kalau kami di kepengurusan kan pelaksana ya, personal gitu. Jadi gimana caranya gitu ya kebijakan dari pembina agar kepengurusan ini bisa segera jalan gitu. Tadi wacana-wacana yang sampaikan Pak Firman, apakah mundur atau apa kita nggak tahu gitu ya. Tapi pastinya pembina lebih tahu. Bagi kami sih di jajaran pengurus, pinginnya ketua umum atau siapapun lah gitu ya yang sebagai komandonya dari kepengurusan ini intinya bisa segera berkoordinasi, komunikasi dan pendelegasiannya jalan Pak. Jadi makanya seperti yang saya bilang kita ini semua menunggu gitu loh. Ini apa yang kita kerjakan nih gitu ya. Itu kan namanya delegasi. Tinggal nanti kalau kita udah jalan, ketua umum nanti mengevaluasi kan begitu. Sejauh mana kita mengerjakan apa yang beliau sampaikan. Kan sebenarnya fungsi dari ketua kan itu sebenarnya. Nah, cuma kan sejauh ini kan itu yang belum ada. Gitu. Nah, boro-boro sampai kita membuat program kerja. Karena memang di awal dulu kan memang planning kita kan seperti itu, Pak. Baik, Pak. Harusnya seminar ini sebenarnya bagian dari program kerja kalau sebenarnya gitu ya. Cuma kan karena kemarin tidak ada action, oke lah memancing, oke kita bikin seminar gitu kan. Nah, itu nggak masalah gitu. Nah, cuma kan ternyata kan seminar nggak jalan juga. Nah, kita sih sebenarnya yang cukup paham ya sebenarnya malu juga ini program belum ada. Apa yang mau dijalankan gitu ya, boro-boro dana kan gitu. Kan dana itu kan muncul dari program sebenarnya. Saya juga paham. Cuma ya seperti yang Pak Rambis tadi, kita saat ini memang dalam kondisi kebingungan gitu ya dengan tidak adanya koordinasi dari ketua umum. Itu aja sih Pak. Mudah-mudahan pembina dan pengawas ada sesuatu yang bisa dilakukan sehingga harapan kita nih di pengurus ini bisa terlaksana gitu Pak. Terima kasih Pak Ridwan. Baik. Kalau gitu Pak Yusril. Pak Yusril masih monitor? Ya, masih. Ya kalau
tugas ketua pembina Pak, tugas ketua pembina PR ini supaya nanti menegur lebih intens lagi dan dimotivasi lagi ketua umumnya membangun komunikasi yang konstruktif dan harmonis. Nah, jadi itu tolong nanti bisa saja Pak surat dari ketua umum mengimbau supaya Pak ketua umum ini agar membuka dan menjalin komunikasi yang harmonis dan konstruktif, mengingat dan menimbang selama ini komunikasinya terlihat kurang jalan. Jadi tolong itu Pak, saya mohon maaf Pak Yusril. Begitu Ya, Pak masukannya Pak. Iya. Ya, jadi begitu Pak. Monggo. Tadi ada ini Pak Marsis sempat WA Ambo, katanya Ya. terima kasih atas suratnya, atas SOP tentang seminar. Cuman Ya. saat ini Ambo nggak bisa Zoom. Ambo sakit tenggorokan Ambo, katanya begitu. Jadi tapi Ambo bilang besok kita coba komunikasi lagi Pak, kita koordinasi lagi besok. Mudah-mudahan besok apa cepat sembuh. Mau bilang begitu tadi. Ya, Pak. Mungkin besok kita mau koordinasi lagi. Ya, bagus dah. Ya. Baik, baik Pak Yusril begitu. Satu catatan yang paling terpenting Pak Yusril tolong sampaikan dari apa yang disimak dari pembicaraan kita malam ini adalah Pak Yusril satu catatan PR menghimbau kepada Ketua Umum Pak Marsis agar menjalin komunikasi yang lebih harmonis dan konstruktif sehingga gitu loh kita bisa membangun kreativitas teman-teman membangun yayasan kita begitu. Betul, setuju. Pak Yusril yang tersirat ya. Oke itu. Nah mungkin Pak Firman ada masukan lagi Saya Pak? kira cukup. Kita coba bangun komunikasi, terutama Pak Ramlis yang ada di Padang, didorong juga Pak Yusril sebagai pihak yang di Jakarta untuk menjembatanin komunikasi timbal balik. Karena komunikasi ini menjadi penting yang tadinya tertutup atau ditutup menjadi terbuka. Jadi boleh jadi manakala Pak Ramlis ketemu dengan Pak Ketua Umum, kemudian Pak Yusril telepon Pak Ramlis memberikan informasi telepon itu kepada beliau. Nah ini mungkin bagian dari cara saja. Dengan adanya komunikasi, tentu beliau akan menyampaikan hal-hal akan kedatangan dari tim di Jakarta. Kalau beliau memang tidak siap dalam minggu ini, ya mungkin kita agendakan minggu depan. Itu yang penting komunikasi dulu. Yang penting komunikasi dulu. Begitu mungkin tambahannya. Baik. Oke, terima kasih. Jadi saya nambah ingat lagi, ada waktu jedahnya masih ingat juga ya. Saya minta tolong Pak Yusril, ini bukan saya ketua tapi adalah tugas kita. Tapi nggak apa-apa disampaikan dalam rapat ini. Menurut hemat saya, Pak Ketua Pembina perlu memberi surat kepada Ketua Umum atau pengurus, ya kan? Yang isinya poin pertama adalah agar komunikasi terbangun dengan harmonis dan kondusif. Itu yang pertama yang disampaikan kepada Ketua Umum, ya. Kemudian yang kedua, diminta, gitu kan, agar para pengurus di bidang-bidang yang sudah ditetapkan, yaitu bidang pendidikan, bidang pelatihan dan keterampilan, serta bidang redbang, agar diisi oleh orang-orang yang bisa ditunjuk dan diberikan kepercayaan untuk amanat itu. Yang ketiganya, nanti dijelaskan terkait poin 2 ini, kami akan menyiapkan SK-nya gitu loh. Jadi, dengan adanya ini sebenarnya 3 perkara ini yang masalah ini. Pak Yusril, ya mohon maaf, mungkin ada pendapat lain nggak dari 3 ini? Atau ada tambahan lain nggak dari yang 3 ini, Pak? Monggo, silakan. Tambahan lain, ini Pak alternatif Ramlis. lain. Begini Pak, ini kita akan coba semaksimal mungkin kita bangun komunikasi.
andaikan beliau mengundurkan diri. Karena kalau Ambo lihat timnya itu Pak Pak Rais kan, Elisra Rais itu kelihatannya juga kurang aktif. Bendahara juga begitu juga kurang aktif. Nah, tim yang intinya ini kurang aktif gitu kan, yang di Padang, di Rana. Nah ini kemungkinan, ada kemungkinan kita coba berpositif thinking ya, tapi kemungkinan kelihatannya tipis gitu. Andaikan ketua umum bergerak tapi sekretarisnya nggak bergerak, bendahara juga nggak bergerak, berat rasanya kalau Ambo lihat ya. Apa ini mengulur waktu? Besok Ambo coba bicara secara tuntas-tuntasan gitu kan. Jangan sampai ini hanya memberikan kita mengulur-ngulur waktu sehingga kita sendiri itu program kita bisa jadi berantakan. Itu alternatif lain kan. Tapi mudah-mudahan ini kalau besok memang bisa bergerak, saya minta timnya juga bergerak semua, selain yang di ranah maupun yang di rantau. Nah, seperti itu. Memang untuk komunikasi dari awal juga komunikasinya agak sulit ya. Agak sulit. Mungkin karena skala prioritas yang kata Pak Firman itu lebih mementingkan Profesi. Mengajar, dosen gitu kan, profesi. Nah, seperti itu. Jadi itu alternatif kedua. Jadi kalau nanti misalnya ini macet juga, berarti kita sudah bisa tahu alternatif kedua yang akan kita lakukan apa selanjutnya. Berarti apa kita lanjut terus dengan kita tunjuk kita Pak Ketua 1 untuk menindaklanjuti sekalian bentuk tim panitia di sana atau bagaimana nanti itu perlu kita bicarakan juga alternatif itu. Terima kasih Pak. Oke, kalau begitu, kalau memang suratnya tidak kita layangkan seperti itu, padahal inti masalah adalah 3 perkara ini, yaitu komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, konstruktif, kemudian kemudian masalah susunan pengurus di bidang-bidang itu belum juga direkrut. Nah, yang ketiga adalah menyusun anggaran rencana kerja juga tidak jalan. Nah, jadi ini kalau begitu tugasnya Pak Nas nanti Pak, larinya ke notulen rapat, pokok pembahasan seperti itu. Nah, jadi kita di situ adalah diminta kepada pengurus komunikasi agar terjalin lebih harmonis dan konstruktif, sehingga yayasan kita bisa jalan. Yang kedua, nah ini nanti dalam rapat judulnya. Mungkin di notulen rapat aja kita masukkan Pak Firman. Gimana? Ya, Pak Firman? Di notulen aja. Jadi berdasarkan rapat kita malam hari ini melalui Zoom, antara lain berkesimpulan 1, 2, 3 kan begitu. Itu aja kita sampaikan. Ya, Itu yang disampaikan melalui surat tertulis, dan juga kita meyakinin Pak Ramlis mengingat juga ada di Padang, hanya mengingatkan kembali. Namun surat dari Jakarta dalam Monito Pindah juga disampaikan. Baik. Kalau kita dalam bentuk natural aja, nanti kita siapkan Pak Nas. Ya. Nah, kita siapkan seperti itu. Memang intinya itu memang masalahnya itu memang dari dulu sampai sekarang juga masalahnya itu nggak jalan itu. Nah, jadi kita singgung saja dalam pembahasan kita malam ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Ramlis, apakah sependapat Pak kita sampaikan dalam notulen rapat seperti itu pokok pembahasan kita malam ini Pak? Setuju Pak, memang itu yang kita bahas. Kita kan tidak ada kita tutupi, memang itu yang kita bahas. Setuju aja, nggak apa-apa Pak.